Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Maulana Saputra dari kelas 8H SMPN 1 Keraksan. Di sini saya akan menyampaikan pengaruh perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Materi pengaruh perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan meliputi 1. Pengaruh monopoli dan adu domba atau divide et impera. 2. Pengaruh sistem kerja paksa atau kerja rodi. 3. Pengaruh sistem tanam paksa atau kultur stencil. 4. Pengaruh sistem sewa tanah atau land rent system. Pengertian monopoli dan politik adu domba atau politik pecah belah. Monopoli berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu monos yang berarti sendiri dan polien yang berarti penjual. Monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya terdapat satu penjual yang menawarkan suatu barang dan atau jasa tertentu. Politik adu domba atau politik pecah belah dalam bahasa Belanda disebut divide et impera, merupakan salah satu upaya dari Belanda dalam menguasai sebuah wilayah melalui adu domba pada sistem kerajaan. Pelaksanaan monopoli dan politik adu domba atau politik pecah belah. Pelaksanaan monopoli dilakukan Belanda dengan membantu salah satu kerajaan yang bertikai atau berperang. Seusai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Pengaruh monopoli dan adu domba. Politik adu domba pada abad 17 menjadi sangat bermanfaat bagi VOC untuk dapat menguasai suatu daerah. Melalui politik ini, Belanda dapat menaklukkan rakyat Indonesia dan menguasai wilayah Indonesia. Salah satu contohnya pada kerajaan Goa dan Talu, di mana Belanda VOC mengadu domba Raja Goa Sultan Hasanuddin dan Raja Bone yaitu Arupalaka. Berkat bantuan VOC, Arupalaka dapat mengalahkan kerajaan Goa. Kekalahan ini sekaligus memunculkan perjanjian Bogaya, yaitu sebuah perjanjian perdamaian yang berisi deklarasi kekalahan Goa dari VOC dan pengesahan bahwa VOC berhak melakukan monopoli perdagangan di Makassar. Perjanjian ini pada akhirnya menjadi sangat merugikan bagi kerajaan Goa serta perlahan-lahan menghancurkan kerajaan ini. Kebijakan sistem kerja paksa. Perhatikanlah gambar berikut. Siapakah tokoh ini? Ya, tokoh ini adalah Herman William Dendles, pencetus kerja paksa di Indonesia. Apakah bukti adanya kerja paksa di Indonesia? Buktinya berupa jalan Paswik Anyer Panarukan sejauh 1000 km yang bisa kita manfaatkan sampai saat ini sebagai jalur transportasi darat. Pengertian kerja paksa atau kerja rodi. Kerja paksa atau kerja rodi adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Kebijakan kerja paksa atau kerja rodi di Indonesia. 1. Pegawai pemerintah mendapatkan gaji tetap, akan tetapi dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan. 2.
melarang penyewaan tanah desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung. 3. Membangun infrastruktur kemiliteran seperti benteng pertahanan, pabrik senjata, atau museum di Semarang dan Surabaya, dan membangun rumah sakit untuk tentara. 4. Membangun pangkalan armada di wilayah Anyer dan Ujung Kulon. Membangun jalan raya sejauh 1000 km dari Anyer hingga wilayah Panarukan. Pengaruh kerja paksa. Langkah-langkah kebijakan Denles yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan kebencian yang mendalam, baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat, kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan. Contohnya sebagai berikut: banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Rakyat Indonesia hidup dengan kesengsaraan. Mereka diharuskan untuk bekerja keras menggali batuan dan membuat jalan, dan tidak diupah. Bukti-bukti kekejaman kerja paksa. 1. Membangun rel kereta api, pengangkutan kayu dari hutan. Kebijakan tanam paksa atau kultur stencil. Perhatikan gambar berikut ini. Siapakah tokoh ini? Ya, tokoh ini adalah Johannes van den Bos, pencetus kebijakan tanam paksa atau kultur stencil. Tanaman wajib masa tanam paksa. 1. Kopi. 2. Teh. 3. Kakao. Pengertian tanam paksa atau kultur stencil. Sistem tanam paksa atau kultur stencil adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun. 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadikan semacam pajak. Kebijakan tanam paksa atau kultur stencil. Gubernur Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanah 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, teh, tebu, dan tarum atau nila. Pada praktiknya, peraturan sistem tanam paksa itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Pengaruh tanam paksa atau kultur stencil ada 3. 1. Bidang pertanian. Kopi, teh, dan kakao yang semula hanya ditanami untuk kepentingan keindahan taman mulai dikembangkan secara luas karena tanaman tersebut laku keras dan harganya mahal di pasaran Eropa. 2. Bidang sosial. Timbulnya kelas majikan dan buruh. Petani kecil, penggarap dianggap sebagai budak, sedangkan Belanda sebagai majikan. 3. Bidang ekonomi. Dengan adanya sistem tanam paksa menyebabkan para pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenalkan oleh penduduk. Akibat tanam paksa atau kultur stencil bagi masyarakat Indonesia ada 2. 1. Akibat negatif, meliputi sawah dan ladang milik rakyat tidak terurus dengan baik sehingga tidak menghasilkan panen yang layak. Karena rakyat wajib kerja paksa berkepanjangan sehingga penghasilan sehari-hari sangat menurun. Beban hidup rakyat semakin berat dan sulit karena harus menyerahkan sebagian tanah miliknya hasil panen, membayar pajak, dan turut menanggung risiko kegagalan panen. Rakyat mengalami tekanan secara fisik dan mental yang berkepanjangan karena berbagai kebijakan
pemerintah Belanda yang membebani kehidupannya. 2. Akibat negatif meliputi 2. Akibat positif meliputi masyarakat Indonesia mengenal jenis tanaman baru, kopi, teh, kakao. Masyarakat Indonesia mengenal sistem pertanian irigasi. Kebijakan sistem sewa tanah atau Land System. Perhatikan gambar berikut. Siapakah tokoh ini? Ya, tokoh ini ialah Thomas Stamford Raffles, pencetus sewa tanah atau Land System. Pengertian sistem sewa tanah atau Land System. Sistem sewa tanah adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh Gubernur Raffles di mana rakyat atau para petani di Nusantara diwajibkan membayar pajak pada pemerintah yang dianggap sebagai uang sewa dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara. Kebijakan sewa tanah atau Land System. Tahukah kalian sistem sewa tanah? Sistem sewa tanah memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun dia tidak pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Bagaimana pendapat kalian dengan sistem sewa tanah? Sewa tanah tetap memberatkan rakyat dan menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah. Padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tetapi digunakan untuk kepentingan penjajah. Kegagalan sistem sewa tanah atau Land System. Penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Keterbatasan jumlah pegawai. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selain itu, Raffles juga memberikan sumbangan bagi Indonesia, antara lain membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris, menulis buku yang berjudul History of Java, menemukan bunga Rafflesia arnoldii, dan merintis adanya kebun raya Bogor. Pengaruh sewa tanah atau Land System bagi masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia harus membayar penyewaan tanah dan membuat rakyat menjadi kekurangan. Rakyat Indonesia harus menyerahkan sebagian tanahnya, 1/5. Dikenakan pajak meskipun tanah tersebut milik rakyat sendiri. Sebagian rakyat kehilangan tanah miliknya. Hal itu mengakibatkan rakyat Indonesia sengsara adanya sistem sewa tanah. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Rakyat menjadi mengenal mata uang sebagai alat tukar barang. Demikian presentasi saya tentang pengaruh perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.